Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan, tapi selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bersama kami dan memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur untuk pagi ini, kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena berkat rencana Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang bernama Florence Nightingale yang terkenal sebagai The Lady with the Lamp. Sebutan atau julukan ini dikenakan padanya karena dia terkenal selalu menolong orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang berada di rumah sakit. Dan ia selalu mengontrol mereka satu demi satu di tengah malam ketika mereka sedang tertidur atau sedang dalam penderitaan. Florence Nightingale lahir dari keluarga yang kaya raya, sangat kaya sehingga sebenarnya dia tidak perlu melakukan apapun, dia bisa menikmati kekayaan dari orang tuanya. Tapi ia tidak mau berdiam begitu saja. Ia menempuh sekolah perawat. Ia punya panggilan untuk melayani orang-orang yang sakit. Keinginannya untuk menjadi perawat ditentang oleh orang tuanya. Tapi dia tetap teguh. Dia sekolah perawat di Jerman dan di kemudian hari memimpin institusi perawat di kota London. Florence Nightingale menuliskan sebuah buku yang berisi tentang cara mengelola rumah sakit yang benar. Zaman di mana Florence Nightingale hidup berbeda dengan sekarang. Zaman itu masih begitu sulit dan banyak keterbatasan. Dia hidup di tahun 1800-an. Dan dalam situasi keterbatasan itu, ia ingin melakukan yang terbaik. Setiap kita, saudara, punya panggilan masing-masing dari Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, kita bisa menjadi terangnya. Terang Tuhan yang bercahaya di dalam kegelapan. Kita bisa bercahaya di kantor kita, di tempat kerja kita, di pabrik, di lingkungan studi kita, dimanapun, dalam keluarga, rumah tangga. Kita bisa menjadi orang yang membawa cahaya bagi sesama kita yang membutuhkan. Kita perhatikan kembali Lukas 8 ayat 16 ini. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Di sini saudara, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang fungsi setiap kita sebagai pelita, sebagai cahaya bagi dunia. Saudara dan saya adalah terang. Saudara dan saya adalah cahaya di tengah kegelapan dunia ini. Dan kita tidak boleh menyembunyikan cahaya itu. Cahaya kebaikan, cahaya iman, cahaya Kristus yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita tidak menyadari ada begitu banyak orang yang membutuhkan cahaya dan terang Kristus dalam hidup mereka. Mungkin mereka kelihatannya nyaman dan bahagia, tapi sebenarnya di dalam hati mereka menderita. Mereka butuh kasih Tuhan. Dan kita semua sebagai agen-agen kerajaan sorga, sebagai terang dan garam bagi dunia ini, Tuhan mau kita berfungsi supaya terang cahaya kemuliaan sorga, terang cahaya Kristus itu sampai kepada orang-orang di sekitar kita dan mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan
melalui kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa panggilan Tuhan secara khusus bagi saudara? Mungkin saudara adalah seorang perawat, seorang dokter, seorang profesional, pengacara, karyawan, mungkin karyawan di pemerintah atau karyawan di perusahaan swasta. Atau saudara adalah ibu rumah tangga, atau seorang bapak yang seringkali ada di rumah, mengerjakan usaha dan pekerjaan dari rumah. Mungkin saudara adalah seorang anak yang masih muda. Mari sadari bahwa kita semua, saudara dan saya, adalah cahaya Kristus bagi dunia ini. Jangan biarkan cahaya itu padam. Jangan biarkan cahaya itu tertutup. Jangan menutupi dengan sengaja terang Kristus dalam diri kita. Mari bercahaya, supaya terang Kristus dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu selalu menjadi penuntun bagi kami, mengarahkan kami untuk melangkah, memberikan kami kekuatan, memberikan kami arahan untuk bagaimana kami harus bersikap. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami bercahaya, tidak menyembunyikan pelita yang ada di dalam kami. Cahaya-Mu Tuhan, terang-Mu yang Tuhan berikan dalam kami, tapi kami memancarkannya dan menjadi manfaat dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pimpin kami Roh Kudus dan berikan kami hikmat-Mu untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam segala profesi, tugas dan panggilan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami berkemenangan dan senantiasa membawa kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa. Kami bersyukur untuk pertolongan ajaib dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.